Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Nur Abdillah dari SD Kebon Manggi 11. Hari ini saya akan bercerita tentang kejakartaan. Tamrin, suara yang tidak mau diam. Suatu hari, jika kita melewati jalan besar di Jakarta, Jalan MH Tamrin, jangan hanya melihat kendaraan yang berlalu, dengarkan. Karena mungkin di bawah riuhnya kota masih terdengar suara seorang anak Betawi yang pernah berkata, "Rakyat tidak boleh kehilangan suara." Dialah Muhammad Husni Tamrin. 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia, lahirlah seorang anak dari keluarga terpandang. Namun Tuhan memberinya pelajaran besar, bukan dari kemewahan, tetapi dari kehidupan rakyat kecil. "Tamrin, mengapa kamu mau bermain bersama kami? Bukankah duniamu berbeda?" "Berbeda? Tidak, karena yang kita pijak sama, langit yang menaungi kita juga sama, dan penderitaan rakyat itu tanggung jawab kita bersama." Sejak kecil ia memahami satu hal, pemimpin bukanlah mereka yang berdiri paling tinggi, tetapi mereka yang mau merendahkan hati untuk mendengar. Tahun 1919, MH Tamrin menjadi anggota Gemeenteraad Dewan Kota Batavia, sebuah ruang yang berada di dalam kekuasaan kolonial. "Tamrin, mengapa engkau masuk ke tempat mereka? Apakah engkau tidak takut dianggap bekerja sama dengan penjajah?" "Aku masuk bukan untuk menyerah. Aku masuk agar suara rakyat yang kecil dapat terdengar di tempat keputusan dibuat." Dari sana, ia memperjuangkan rakyat. Banjir Ciliwung, nasib buruh, pendidikan, keadilan. Karena perjuangan baginya bukan hanya melawan penjajah, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik. 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Di dalam hati kecilnya Tamrin, ia berkata, "Indonesia bukan milik satu suku, bukan milik satu golongan. Indonesia adalah rumah kita bersama." Semangat itu juga diperjuangkan MH Tamrin. Pada 17 Desember 1927, ia ikut mendirikan PPPKI, menyatukan berbagai organisasi perjuangan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, karena bangsa ini kuat ketika kita berdiri bersama. Namun, tahukah kita, perjuangan MH Tamrin tidak hanya terjadi di gedung pemerintahan, tetapi juga di lapangan sepak bola. Tuan Tamrin, kami ingin bermain sepak bola. Kami ingin mempunyai tempat sendiri. Tapi mengapa kami selalu dianggap tidak pantas?" Nah, karena itu kita harus memiliki tempat sendiri. Bukan untuk menunjukkan kebencian loh ya, tapi untuk membuktikan harga diri. Ayo kita buktikan bahwa kita pantas. 28 November 1928, lahirlah Football Indonesia Jakarta.
VIJ. MH Tamrin membantu membangun stadion VIJ, dan dari semangat itulah tumbuh kebanggaan sepak bola Jakarta yang telah dikenal sebagai Persija Jakarta. MH Tamrin adalah seorang hartawan, namun ia memilih jalan yang berbeda. Ia memberikan hartanya untuk perjuangan. Karena manusia tidak dikenal dari apa yang ia simpan, tetapi dari apa yang ia berikan. Perjuangan memiliki harga. Pemerintah kolonial mulai mencurigainya. Dalam keadaan sakit, ia dikenai tahanan rumah. Mereka bisa menahan tubuhku, tetapi mereka takkan bisa menahan cita-citaku. 11 Januari 1941, Muhammad Husni Tamrin wafat. Sekitar 20.000 rakyat mengantarkan kepergiannya, karena yang pergi bukan hanya seorang tokoh, tetapi seorang sahabat rakyat. Hari ini Jakarta masih menyebut namanya. Namun warisan terbesar MH Tamrin bukanlah sebuah jalan, bukanlah sebuah gedung, bukanlah sebuah patung. Warisan terbesarnya adalah nilai. Berani membela yang benar, jujur dalam pengabdian, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab kepada bangsa. Selama masih ada manusia yang peduli, selama masih ada hati yang mau berjuang, suara rakyat tidak akan pernah diam. Dialah Muhammad Husni Tamrin, anak Betawi, pejuang Indonesia, pahlawan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.